Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fedia Rahmawati, NIM 31, kelas 4A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Dan fungsi media pembelajaran ialah untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media non-proyeksi. Media non-proyeksi merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik dalam bentuk karakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Media ini tidak memerlukan listrik ataupun menggunakan proyektor. Dan fungsi dari media non-proyeksi yaitu untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan atau dari guru kepada siswa. Pesan yang dituangkan dapat berupa bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar, serta simbol-simbol. Dan kelebihan serta kekurangan dari media non-proyeksi yaitu kelebihannya dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar dan mempermudah menangkap materi yang diberikan. Kekurangan dari media non-proyeksi yaitu tidak adanya audio, lambat, dan kurang praktis. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat media non-proyeksi mengenai materi teks fabel. Langkah pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi teks fabel. Apa itu teks fabel? Fabel adalah sebuah cerita pendek yang biasanya menceritakan kehidupan hewan yang menyerupai manusia. Fabel merupakan cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Tokoh utama fabel adalah hewan yang jinak dan hewan yang liar. Adapun ciri-ciri dari teks fabel yaitu yang pertama, tokoh utama binatang, kedua, alur ceritanya sederhana, ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat, yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci, yang kelima, gaya penceritaan secara lisan, yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita, dan yang terakhir, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Mengenai struktur teks fabel, terdapat 6 bagian. Yang pertama, judul, yang kedua, orientasi, ketiga, komplikasi, keempat, klimaks, kelima, resolusi, dan terakhir, yaitu koda. Kemudian mengenai kaidah kebahasan teks fabel ada 4 bagian. Yang pertama, menggunakan kata kerja, kedua, penggunaan kata sandang, si dan sang, ketiga, penggunaan kata tempat dan waktu, keempat, penggunaan kata hubung. Mungkin sekian dari saya mengenai pembuatan media non-proyeksi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.